Assalamualaikum. Nah ini Bun, aku bikin roti sobek ya, rotinya empuk banget, terus dan juga sama bolu. Ini nanti bolunya mau aku hias ya. Tapi di video ini tidak aku hias ya, karena kepanjangan. Nah ini Bun, bahannya untuk roti ya. Ini sebenarnya tadi videonya itu ada, tapi kehapus Bun. Nah jadi ini aku bikinnya semua langsung autolis aja, supaya lebih gampang pakai mixer seperti ini. Karena kalau manual lumayan juga ya, tangan pegel karena kalau bikin roti itu harus bagus hasilnya ya, lumayan pegel juga gitu ya, karena ini adonannya lumayan agak banyak. Nah ini tinggal di mixer aja sampai benar-benar lembut seperti ini. Ini pakai kecepatan rendah aja ya, karena kalau bikin roti itu pakai kecepatan rendah aja cukup. Nah setelah itu ini baru kita diamkan, kalau aku biasanya ngediamin itu sampai 50 menit ya. Nah setelah itu ini aku cairkan mentega, ini buat bolu ya. Nah sekarang ini aku olesin dulu loyang buat roti ya. Dan juga ini loyangnya buat bolu. Nah setelah diolesin seperti itu, diolesin pakai mentega tadi, terus dikasih sama tepung terigu, terus diratain seperti ini. Nah ini hasilnya udah bagus ya. Nah lanjut, kita bikin bolu dulu. Ini ada telur, gula pasir, garam, terus pengembang, gula pasir. Ini aku sendokin dulu ya. Terus nah setelah itu baru dimasukin sama tepung. Ini aku autolis semua ya bikinnya, karena aku mau cepet gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bikin harus dibuat dulu sampai mengembang gitu, jangan digabungin tepung dulu boleh. Kalau ini aku langsung bikin aja sekali semua, itu boleh ya, tergantung kita mau mana pakainya. Nah setelah udah lembut seperti itu, ini aku tambahkan warna hitam ya. Ini warna makanan, pewarna makanan warna hitam. Tapi ini aku bikinnya nggak terlalu banyak, jadi warnanya itu nanti kayak abu-abu gitu ya. Nah ini oven aku sebelumnya udah aku panasin. Setelah panas merata, baru langsung di oven sampai benar-benar matang. Ini ovennya aku sampai 50 menit ya, karena bolunya lumayan seperti ini. Nah ini udah jadi, udah matang. Ini di bawahnya ya. Nah ini aku balikin atasnya. Ini tadi bolongnya itu aku tusuk pakai tusuk sate ya, 2 kali untuk ngetes udah matang atau belum gitu. Nah ini lanjut, setelah diintip ternyata rotinya itu sudah mengembang sempurna. Nah ini bagus banget. Sekarang kita kempeskan seperti ini biar anginnya itu keluar ya. Nah setelah udah kempes kayak gini, tinggal kita, nah ini hasilnya Bun, cantik ya. Nih hasilnya dia itu nggak lengket di tangan, terus bagus ya. Nah setelah itu baru kita bagi-bagi adonannya. Nah ini aku bagi-bagi dulu adonannya. Ini aku nggak timbang ya Bun ya, karena timbangan aku itu baterainya lagi, entah baterainya entah apa, aku nggak ngerti. Yang jelas tadi setiap ditimbang itu beda-beda gitu ya. Jadi aku nggak mau pakai timbangan, takutnya nanti teman-teman kecewa saat praktek gitu ya, atau mau meniru gitu. Nah kalau misalkan teman-teman mau untuk berapa gram, misalkan seperti ini bisa 35 gram atau 50 gram. Nah ini punyaku sekitar 50 gram, jadi ini lumayan agak besar ya, lumayan gitu ya. Nah ini karena, terus ini kita bikinnya dibulat-bulatin seperti ini. Kalau misalkan teman-teman punya isi kayak isiannya gitu ya, ada coklat, ada kelapa atau apapun gitu ya, atau selai coklat atau coklat DCC gitu ya, teman-teman boleh masukin ke dalam. Nah caranya seperti ini tetap ya, kita masukin ke dalam terus nanti dirapikan seperti ini. Ini namanya diapain Bun, aku nggak ngerti. Yang jelas aku bikinnya selalu seperti ini setiap bikin roti. Nah ini lanjut kita bikinin sampai sampai benar-benar rapi ya.
Kalau sudah rapi biar nanti hasilnya cantik bun. Nah kalau sudah rapi seperti ini tinggal kita letakin di loyang ya. Nah ini yang kedua. Nah lanjut kita selesaikan sampai semua ya. Jadi ini aku videonya aku potong-potong karena bener-bener panjang ya, jadi nggak muat nanti untuk pengeditan. Nah ini aku bikin contohnya itu dekat banget ya di tangan, jadi biar teman-teman lebih gampang untuk meniru kalau misalkan teman-teman pengen buat. Nah ini udah selesai semuanya. Ini dapatnya 2 loyang, isinya semua satu loyang itu 15, satu loyangnya juga 15 pieces gitu ya. Nah ini baru kita diamkan sampai mengembang. Nah ini hasilnya sudah mulai mengembang ya, udah mau 2 kali lipat. Nah ini hasilnya sudah cantik. Setelah mengembang sempurna 2 kali lipat ya, bisa dibilang ini 2 kali lipat karena udah penuh gitu ya loyangnya. Terus ini aku olesin bun pakai kental manis ya. Kenapa aku pakai kental manis? Karena di dalamnya itu aku nggak punya isian, jadi aku pakai kental manis aja dari atas untuk topping. Nah kalau untuk topping itu bun, kita terserah kita ya. Kita mau bikin hanya dioles pakai mentega, boleh ditaburin pakai seres, boleh ditaburin pakai topping yang lain gitu, atau pakai kayak roti boy gitu ya, boleh. Pokoknya apa aja ya boleh. Itu kalau topping ya, jadi nggak masalah mau apapun kita bikin, itu selera kita bun. Kita mau bikin roti itu yang penting kita suka gitu loh. Jadi nggak mesti harus sama dengan orang lain gitu ya. Kita bikin masak itu bikin hati kita senang kayak gitu. Nah ini setelah selesai seperti ini aku lanjut sama loyang yang berikutnya. Nah ini nanti yang satunya nah ini udah mulai selesai ya, satu loyang ini aku bikinnya terlalu lambat ya, jadi aku nggak cepetin video biar bener-bener kelihatan ya. Nah ini loyang yang kedua, ini aku olesin sampai rata kayak gini. Ini yang diolesin hanya permukaannya aja ya, karena kalau susu kental manis itu kan dia manis banget ya, manis banget. Jadi cukup atasnya aja, nggak perlu sampai ke samping-samping banget lah kayak gitu. Karena kalau ke samping banget juga kadang-kadang dia netes, nanti dia agak lengket gitu, susah untuk ditarik. Kadang-kadang aja mau dia lengket sampai ke bawah, jadi kita pas nanti udah matang dia agak kesulitan untuk ditarik. Nah ini cukup permukaannya saja kayak gitu. Nah lanjut ini aku bikin ini aku oven dulu ya yang pertama. Terus ini yang kedua, yang satu itu lagi di oven, yang kedua ini aku taburin sama ini aku lupa, wijen ya. Aduh aku mikirnya lama bun karena pikiranku kemana-mana gitu ya. Jadi kita sambil bikin video itu sebenarnya nggak mudah ya, kita harus hafal namanya, kadang-kadang pas lagi lupa bingung gitu ya, apa ya gitu. Nah dimaklumin aja ya. Nah ini udah matang yang pertama ya, dilanjut video untuk masak yang kedua loyang gitu ya. Nah ini loyang yang kedua ini benar-benar maksimal ya ngembangnya, jadi ini cakep banget. Nah ini setelah matang ya bentuknya seperti ini. Karena dia susu kental manis itu tidak aku campur dengan air, jadi kayak gini, kayak ada berbuih-buih gitu di atas. Nah ini setelah ini panas banget ya bun ya, jadi agak kalau kena tangan itu ya paham lah ya, habis keluar dari oven. Jadi aku congkelnya itu pakai kayak gini bun, dibantu sama spatula. Nah seperti ini hasilnya. Nah itu kan ada di bawah ya. Nah ini panas banget bun. Ini demi teman-teman tercinta, demi para pemirsa ya, demi konten sebenarnya. Jadi ini panas-panas aku pegang, ini tangan aku udah memerah bun. Nah jadi kadang-kadang lucu ya kalau bikin konten itu. Nah ini coba aku sobek kayak gini ya, ini cakep banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin isiannya itu boleh banget ya.
Aku biasanya pakai isian bun, kalau misalkan nggak ada coklat di sisi pakai seres pun boleh gitu ya. Jadi hasilnya nanti cantik. Kalau ini kan aku hanya bikin gula tadi beberapa sendok ya. Jadi ini dibantu sama rasa manisnya dari apa namanya, kental manis itu. Jadi ini rasanya udah mantulita banget gitu. Kita pakai diminum dengan kopi itu bagus banget ya, enak banget maksudnya. Tapi kopinya diingat ya, nggak usah terlalu manis karena roti ini juga udah manis. Kalau misalkan pakai teh juga seperti itu, nggak usah terlalu manis. Kalau misalkan kita makan ini hanya pakai air hangat aja, ini udah pas banget bun, enak banget. Nah ini kita coba yang kedua, ini udah matang ya, ini juga panas banget. Nah ini kelihatan ya bun ya, ini cantik banget. Aduh sobekannya kayak gini ya, kayak kapas ya bun ya. Senang banget ya liatnya. Nah ini biasanya kalau aku taburin pakai wijen bun, hasilnya seperti ini. Ini anakku langsung bilang kalau ini tuh nih bawahnya bagus banget ya. Nah anakku itu langsung bilangnya gini, ini tuh burger kayak gitu. Jadi kalau udah aku taburin kayak gini, dia pasti bilang kalau ini burger. Mami, burger langsung kayak gitu. Nah, ini cantik ya. Jadi ini cocok banget untuk cemilan anak-anak. Kita bisa bikin sendiri bun untuk anak-anak kita ya. Nggak mesti harus beli-beli semua. Sekali-sekali kita bikin sendiri. Kalau memang pengen anak-anak pengen bikin roti atau pengen ya gitu. Nah ini dapatnya setempat ini 2. Karena aku nggak punya tempat roti, jadi aku bikinnya seperti ini. Nah ini anakku coba ya, dia suka banget sama roti ya. Alhamdulillah.